Saat ini, Thomas berkata kepada Lely, "Kamu turun dulu." Lely mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan hormat, "Tuan, Nona Isyana, saya akan pergi dulu." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru keluar dari halaman dan tidak lupa menutup pintu lagi saat dia keluar. Ketika Lely pergi, Isyana menatap pria tua itu dan bertanya, "Apakah perjalanan Tuan Dinfredi lancar?" Pria tua itu dengan cepat berkata, "Cukup lancar kembali ke Nona, ikuti saja pengaturan Nona, dan ambil lebih banyak jalan memutar. Saya telah melakukan perjalanan agak jauh, dan ada terlalu banyak hal yang harus diurus, jadi perjalanannya agak lambat." Isyana bertanya kepadanya, "Apakah semua barang saya datang ke sini dengan selamat?" Dinfredi tidak dapat menahan anggukan, dan berkata, "Saya memiliki semua porselen biru dan putih Anda. Saya membawa mereka ke sini karena barang-barangnya terlalu mahal, dan saya takut menarik perhatian pemeriksaan perbatasan dan bea cukai, jadi saya memilih memasuki Kazakhstan melalui jalur darat khusus untuk bagian terakhir perjalanan." Isyana bertanya, "Di mana barang-barang itu?" Dinfredi buru-buru berkata, "Semuanya ada di bawah. Thomas telah mengatur seseorang untuk membongkarnya, dan itu akan dikirimkan kepada Anda setelah dibongkar." Isyana mengangguk, dan berkata, "Kamu telah bekerja keras dalam perjalanan ini, jadi istirahatlah sebentar, mungkin aku akan menetap di Jakarta, jadi kamu harus menggunakan waktu ini untuk istirahat yang baik." Dinfredi menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, "Saya patuh." Setelah berbicara, dia teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya, "Ngomong-ngomong, Nona, budak tua ini." Mendengarkan Thomas berkata, "Anda sudah menemukan orang yang Anda cari?" "Ya." Isyana mengangguk dan berkata, "Dia ada di Jakarta. Meskipun kamu tidak mengingatnya lagi, dia pasti masih mengingatmu, jadi selama ini, jangan tinggalkan villa, agar tidak mengungkap identitasmu." Tuan Dinfredi berkata dengan hormat, "Oke Nona, saya mengerti." Sambil berbicara, beberapa pelayan masuk membawa banyak barang yang dibungkus dengan busa khusus. Setelah Tuan Dinfredi memeriksa mereka satu persatu dan memastikan tidak ada masalah, dia membiarkan orang-orang ini pergi, dan kemudian berkata kepada Isyana, "Nona, budak tua itu membawa total 83 barang dari Eropa Utara hari itu, dan semuanya ada di sini." Isyana mengangguk, merasa sedikit cemas, dan berkata dengan sabar, "Beri aku guci biruku dengan pola naga." "Tunggu sebentar, Nona." Dia mengambil toples porselen biru dan putih lalu menyerahkan toples porselen itu kepada Isyana. Isyana membuka tutupnya, dan aroma teh yang kental keluar darinya. Dia mengeluarkan sepotong kue teh puer darinya, dan tidak bisa menahan desahan. "Aku sudah menantikannya selama berhari-hari, dan akhirnya ada di sini." Setelah selesai berbicara, dia mengambil teko di atas api arang, menuangkan semua teh ke dalamnya, dan kemudian mengeluarkan teko. Pisau teh puer, siap memisahkan potongan kue teh puer di tangannya. Tapi begitu ujung pisaunya menyentuh kue teh, dia menariknya kembali dan bergumam, "Ini potongan terakhir." Melihat ini, Dinfredi dengan cepat berkata, "Nona, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda harus selesai minum teh ini lebih awal? Apakah Anda tidak perlu khawatir tentang kue teh terakhir di masa depan?" Isyana menghela nafas pelan, melihat potongan kue teh ini, dan bergumam, "Ayo simpan potongan terakhir ini, aku ingin menunggu hari ketika aku bisa jujur padanya dan menyiapkannya sendiri untuk dia cicipi." Ekspresi ketiga lelaki tua itu semuanya ketakutan, dan setelah bertukar pandang, Tuan Dinfredi membungkuk dan berkata, "Nona, pelayan tua ini punya nyali untuk bertanya, apakah Anda benar-benar berencana untuk jujur dengan pria itu?" "Ya," Isyana berkata dengan serius, "dia menyelamatkan hidupku dan memiliki musuh yang sama denganku. Jika kesempatannya tepat, aku harus menceritakan keseluruhan cerita tentang diriku."
Hanya dengan cara ini aku dapat memiliki kesempatan untuk benar-benar bekerja sama dengannya. Yah, dia tiba-tiba berkata dengan bersemangat, ngomong-ngomong, Tuan Thomas, Anda bisa meminta Lely untuk membelikanku meja kayu besar, dan selembar kertas nasi lagi. Aku ingin menggambar. Thomas berkata dengan takjub, Nona, Anda ingin menggambar lukisan lagi? Bukankah ini terlalu melelahkan? Dalam ukuran lukisan tradisional, satu lukisan memiliki panjang sekitar 6 meter dan lebar sekitar 6 meter. Ukuran 2,5 meter pada dasarnya adalah ukuran terbesar dalam lukisan tradisional. Dengan ukuran sebesar itu, jumlah pekerjaan tidak bisa lagi dikatakan besar. Saat ini, Isyana berkata dengan ekspresi tegas, tidak apa-apa, aku ingin menggambar terlalu banyak adegan. Selain itu, aku masih punya setidaknya 20 hari untuk menggambar perlahan. Aku harus buru-buru. Thomas mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan hormat, Oke, Nona, saya akan mengaturnya nanti. Pukul 7 pagi, tim pernikahan Zain Sucipto berangkat tepat waktu untuk menjemput mempelai wanita di Villa Hermawan. Hari ini adalah hari besar, ada ratusan pasangan pengantin di Jakarta City, seperti naga baja panjang, bolak-balik melalui jalan dan gang kota. Ketika konvoi Zain Sucipto tiba di luar gerbang keluarga Hermawan tepat waktu, generasi muda keluarga Hermawan dan kerabat perempuan menyambut keluarga Sucipto, dan Zain Sucipto langsung pergi ke ruang pernikahan Roma Romiati sambil membawa bunga. Berhubung Zain Sucipto dan Roma Romiati sudah berusia lebih dari 50 tahun, suasana resepsi pernikahan mereka tidak semeriah anak-anak muda itu. Keluarga Hermawan tidak memblokir pintu, dan keluarga Sucipto tidak membuat keributan. Semua orang memandang Zain Sucipto dengan senyum yang diberkati. Dia berjalan ke Roma Romiati selangkah demi selangkah. Roma Romiati di ranjang pernikahan mengenakan gaun pengantin merah. Meski ada beberapa jejak waktu di wajahnya, dia tetap glamor. Sebaliknya, Zain Sucipto mengalami banyak kemalangan dan pasang surut selama periode ini, dan wajahnya sudah memiliki lebih banyak kerutan akibat perubahan hidup. Raya yang mengenakan gaun pengiring pengantin, melihat ayahnya datang membawa bunga, dan buru-buru berkata, Ayah, aku menyembunyikan sepatu ibu di balik pintu. Roma Romiati mau tidak mau menggodanya, Raya, kamu benar-benar menjaga ayahmu. Tidak apa-apa jika kau tidak memblokir pintu, jangan biarkan dia mencari sepatunya. Raya berkata sambil tersenyum, Bu, kuharap aku bisa memasukkan sepatu itu ke tangan ayah agar kamu bisa segera berdoa kepada dunia. Raya tahu bahwa tidak mudah bagi orang tuanya untuk berkumpul, dan dia telah mengalami terlalu banyak kesulitan dalam 20 tahun terakhir. Dalam hal ini, yang dia inginkan hanyalah membiarkan keduanya menikah secepat mungkin, dan lebih cepat lebih baik. Roma Romiati secara alami mengetahui niat putrinya, dan mau tidak mau memeluknya dengan lembut, dan dengan lembut menempelkan dahinya ke dahinya. Air mata jatuh ke rongga matanya, dan dia dengan paksa menahannya kembali. Raya menutup matanya sedikit tetapi merasakan rongga matanya sangat panas, merasakan cinta ibunya dengan hatinya, dan tetap tidak bergerak. Meskipun tidak ada yang berbicara di antara keduanya, cinta yang mendalam antara ibu dan anak membuat bahkan orang luar merasa sangat terharu saat melihatnya. Melihat adegan ini, Zain Sucipto pun diliputi emosi. Dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya menikah dengan wanita yang mencintainya. Apalagi, tidak seperti Lina Hadid yang sama sekali tidak mencintainya. Di dalam hatinya, dia sudah memiliki cinta untuk Roma Romiati sekarang. Pada saat itulah dia mulai lebih menantikan kehidupan setelah menikah. Dia hanya ingin menjalani kehidupan biasa dengan istri barunya. Uang dan status tidak lagi penting. Dia berpikir begitu dalam sehingga wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi bahagia. Jeffy Sucipto di samping juga sangat tersentuh.
Meski ia juga tahu bahwa Roma Romiati pernah terlibat dalam pernikahan orang tuanya, ia juga tahu bahwa pernikahan orang tuanya tidak begitu sehat. Bukan hal yang baik bagi mereka untuk bersama. Ini adalah hasil terbaik untuk memisahkan dan melengkapi satu sama lain. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.